Boleh jadi anak yang tinggalnya di rumah, yang tidak sukses tadi, yang mungkin hartanya kurang tadi, yang mungkin karirnya biasa tadi, boleh jadi dia yang nemenin kita saat sakit. Betul? Boleh jadi dia yang nemenin kita ke rumah sakit, nganterin kita kemana-mana, bacain doa buat kita. Bukan anak yang tadi bunda banggakan dengan urusan dunia itu. Apapun pencapaian anak kita, sebenarnya itu adalah rezeki untuk kita. Walaupun nanti bunda harus paham ya, bahwa di dalam Al-Quran, status anak itu berpotensi ada 4 untuk orang tuanya. Ada berapa? 4. 1, anak itu bisa jadi perhiasan untuk orang tuanya. 2, anak itu bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Sesuatu yang menyenangkan hati orang tua dan sesuatu yang menenangkan hati orang tua. Tapi mohon maaf, ada yang ketiga dan keempat. Kita berlindung kepada Allah, semoga anak-anak kita nggak masuk yang ketiga dan keempat. Apa yang ketiga dan keempat itu? Yang ketiga, seorang anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya. Yang bikin salah anaknya, yang dibawa-bawa nama siapa? Orang tua. Betul? Yang bikin kriminal anaknya, orang nyari nama siapa? Orang tuanya. Maka mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, ternyata anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya. Ada yang keempat, anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Annama amwalukum wa auladukum aduhul lakum. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu bisa jadi musuh untuk dirimu. Bunda sayang, kita sering menemukan ya, ada seorang anak, mohon maaf, yang memusuhi orang tuanya. Ada? Ada anak na'udzubillah memenjarakan orang tuanya. Ada anak, mohon maaf, membunuh orang tuanya. Ada anaknya minta sesuatu, orang tuanya nggak mampu, anaknya marah, bunuh orang tua, na'udzubillahi min dzalik. Anak bisa jadi musuh bagi orang tua. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, orang tua saya bangga sama kakak saya yang keterima ASN, kok orang tua saya nggak bangga ketika saya jadi model? Mohon maaf, mungkin dalam kacamata orang tua kita, profesi yang diambil oleh anaknya itu khawatir mengantarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Padahal kan tidak semua, betul gak? Tergantung kita menjaganya. Maka sekarang, daripada sibuk mendapatkan perhatian dari orang tua kita, buktikan bahwa dengan pekerjaan kita sekarang pun bisa membahagiakan orang tua kita. Betul? Ibu, disadari atau tidak, kita itu paling susah meyakinkan diri kepada orang yang paling dekat dengan kita. Betul gak? Anak menjelaskan sesuatu sama orang tua, mudah apa susah? Susah. Adek menjelaskan sesuatu sama kakak, mudah apa susah? Susah. Sebagai anak, meyakinkan sama orang tua, susah nggak? Susah. Karena bagaimanapun di depan orang tua kita siapa? Anaknya. Daripada sibuk meyakinkan, lebih baik sibuk membuktikan. Betul? Buktikan aja, biar nanti waktu yang menjawabnya. Betul? Sebagai orang tua, tugas kita mah apa? Support, dukung. Betul nggak? Jangan suka menjudge, menghakimi anak kita. Mohon maaf, kamu mah gagal, kamu mah tidak berguna, kamu mah tidak sukses. Sakit nggak? Dan izin ya, ini nasihat buat semua orang tua. Bunda, ayah, nitip ya, jangan mengukur suksesnya anakmu dengan pencapaian dunia yang dimiliki oleh anakmu.
Jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan uang yang dia punya, dengan urusan dunia yang dia punya, dengan karir yang dia punya. Itu cuman dunia. Mohon maaf, menurut AA, suksesnya seorang anak adalah dia yang ketika nanti kita sakaratul maut, dia membimbing talqin doa kita. Betul? Saat kita wafat, dia mandiin jenazah kita, dia nyolatin kita, dia nguburin kita, bahkan dia doain kita saat kita sedang berada di alam kubur. Berapa banyak orang yang sibuk dengan pencapaian dunia, tapi saat orang tuanya butuh, dia tak datang menemui orang tuanya. Betul? Mana anak yang Bunda banggakan itu? Mana anak yang Bunda banggakan uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah? Mana? Boleh jadi anak yang tinggalnya di rumah, yang tidak sukses tadi, yang mungkin hartanya kurang tadi, yang mungkin karirnya biasa tadi, boleh jadi dia yang nemenin kita saat sakit. Betul? Boleh jadi dia yang nemenin kita ke rumah sakit, nganterin kita kemana-mana, bacain doa buat kita. Bukan anak yang tadi Bunda banggakan dengan urusan dunia itu. Sekarang pertanyaannya, mana yang mau kita kejar? Dunia mah gak lama, sebentar kok. Betul? Ini cuma pernak-pernik dunia saja. Si A sukses, si B kaya, si C. Pada akhirnya semua selesai. Yang kita banggakan justru anak kita yang tidak lepas baca doa buat kita saat kita kembali kepada Allah. Maka rumusnya, jangan hanya ngejar anak pintar, tapi kejar anak jadi benar. Karena yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah benar. Ratu, kenapa jadi pintar? Yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah benar. Nyari orang pintar banyak. Sekarang yang susah nyari orang apa? Orang benar, orang yang jujur, orang yang benar itu susah sekarang. Semoga anak-anak kita jadi orang yang benar dan pintar. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti kalau anak ibu jadi orang pintar, didatangin pasien berobat ke orang pintar. Baik, tepuk tangan lagi untuk Kak Hilman ya. Oke, kesempatan berikutnya siapa yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Udah kalau ada siapa? Nggak. Mana? Silakan Bu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Masjid Taklim Majelis Taklim Nurul Huda, Tanggamus, Lampung. Baik, Ibu Ormas. Imas. Oh Imas saya. Saya Ibu Imas. Oke Ibu Imas. Silakan Bunda Imas. Bunda Imas. Curhat ya. Iya Bunda, gimana? Setelah mendengarkan ceramah dari AA tadi, saya langsung teringat dengan perilaku kakak saya terhadap kedua anaknya. Jadi kakak saya itu mempunyai 2 orang anak. Nah, anak yang pertama itu dia udah sarjana, udah sukses. Bahkan sekarang dia udah bekerja menjadi manajer di salah satu perusahaan. Nah, sedangkan si adiknya itu hanya lulusan SMK dan bekerja sebagai penjahit rumahan. Nah, si kakak saya itu selalu membanding-bandingkan antara kedua anaknya itu, karena definisi sukses menurut kakak saya itu anaknya menghasilkan uang jutaan rupiah, bekerja memakai seragam yang rapi, yang bagus. Sedangkan adiknya itu kan cuman penjahit rumahan. Nah, padahal kakak saya itu yang nemenin dia pergi kemana-mana itu kan adiknya. Ya, tapi tetap aja si kakak saya itu walaupun di depan orang ramai, depan saudara-saudara, selalu membandingkan dan membanggakan si anak nomor 1 itu. Jadi mohon pencerahan dari AA, bagaimana sebaiknya sikap kakak saya itu terhadap kedua anaknya AA. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Baik, ini mirip ya dengan apa yang tadi AA sampaikan ya, Bunda. Maka sekarang kita belajar ya. Menurut Bunda, apa indikator suksesnya seorang anak? Kan masing-masing berbeda-beda cara memahaminya. A tadi menyampaikan jangan menggunakan indikator dunia untuk mengukur suksesnya anak. Betul? Karena bagaimanapun boleh jadi anak yang dunianya kurang itu, boleh jadi dia lebih besar urusan akhiratnya yang akan mendoakan kita. Bunda, izinkan saya bercerita untuk tema pertanyaan ini.
Satu kali saya ditelepon oleh sekretaris dari direktur perusahaan. Kebetulan direktur perusahaan ini sahabat saya, teman saya, jamaah saya. Pagi itu sekitar jam 10-an saya ditelepon sama dia. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. AA, kita mau kasih kabar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya bilang, siapa yang meninggal? Dia bilang, si Bapak Fulan meninggal. Terus saya bilang, sudah telepon istrinya atau belum? Kata dia, belum A. Baru AA yang kami telepon pertama kali. Karena yang kami tahu, si bapak ini temannya AA, jamaahnya AA. Terus saya bilang, telepon istrinya. Apa kata sekretaris itu? Saya gak tega A teleponnya. Kenapa? Tadi si bapak itu berangkat ke kantor sama istrinya. Nyampe kantor setengah 10, meninggal jam 10. Berarti setengah jam yang lalu. Jadi kalau dia telepon langsung istrinya, pasti langsung sok kaget, karena setengah jam yang lalu baru nganterin. Terus dia bilang, boleh nggak AA saja yang telepon istrinya? Singkat cerita, saya telepon istrinya. Saya bilang, Assalamualaikum Bunda, saya boleh mampir ke rumah, ada yang mau saya sampaikan. Kebetulan saya tinggal di Bogor, dia tinggal di Cibubur. Jadi dari Bogor ke Cibubur. Apa jawaban istrinya? Ustadz, nanti aja sore, nunggu bapak pulang. Saya bilang, nggak bisa Bunda, harus sekarang. Emangnya ada apa Ustadz? Nanti Ustadz sampaikan ketika sudah sampai rumah. Ya sudah Ustadz, saya lagi jemput anak saya ya. Ustadz ke rumah aja. Saya ke rumah nyampe jam 11-an kurang lebih di Cibubur. Dia juga baru datang. Dia baru nganterin jemput anaknya, anak perempuan. Saya bilang, Bunda boleh saya masuk? Masuk Ustadz, masuk katanya. Sebentar ya Ustadz, mau minum apa? Saya bilang gak usah. Saya bilang, Bunda yang sabar ya, ikhlas tabah. Kenapa Ustadz? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang meninggal? Saya bilang, suami ibu sudah dipanggil usianya sama Allah. Apa jawaban dia? Kok bisa? Apa jawaban saya? Bisa. Saya juga bingung jawabannya apa. Bingung gak jawaban saya? Saya juga bingung kan. Coba Bunda ditanya kok bisa? Bisa gak? Bisa Bu, bisa. Dia teriak, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya sudah. Saya bilang, Ibu, anak-anak lagi di mana? Dia punya anak 3. Anak yang pertama SMA, anak yang kedua SMP, anak ketiga SD. 2 anaknya laki-laki, 1 perempuan. Boleh minta nomor anak yang pertama? Saya mau telepon. Mungkin dia lagi sekolah. Tapi saya telepon handphonenya, kedengaran HP di kamarnya, di atas. Feeling saya, jangan-jangan dia nggak sekolah. Saya naik ke atas, saya ketuk pintu kamarnya. Sambil telepon makin bunyi. Saya penasaran. Akhirnya saya gedor kan. Gedor, bener feeling saya. Ternyata dibuka kamarnya. Yang bikin saya kaget, anak itu di dalam kamar bersama dengan teman perempuannya. Saya bilang, suruh pulang teman kamu, ganti baju kamu yang bagus. Kenapa Ustadz? Bapak kamu meninggal. Apa jawaban dia? Kok bisa Ustadz? Tanya sama mama kamu, pusing saya juga jawabannya apa. Telepon adiknya, telepon adik kamu, suruh pulang. Adiknya sekolah, suruh pulang. Singkat cerita, coba saya mau tanya, Bunda kalau nanti meninggal, Bunda pengennya disolatin, imamnya siapa? Betul? Saya bilang, kamu imam. Apa jawaban dia? Ustadz, Ustadz aja. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun kadang-kadang saya lupa Ustadz. Saya sholatin, selesai kita kuburin. Bunda, kita mau yang nguburin kita anak kita, yang turun ke bawah anak kita, yang azankan kita anak kita. Azan kamu. Apa jawaban dia? Ustadz, saya takut salah azannya. Ustadz aja yang azan. Saya azan,
Beres kita bikin acara 3 hari ngaji. Di hari ketiga saya minta dia baca Quran. Apa jawabannya? Ustadz, jangankan baca Quran, kami belum bisa baca Quran. Dari situ saya menyimpulkan, apa semua ini? Rumahnya mewah, mobilnya mewah, jabatan tinggi direktur perusahaan. Rasanya hari itu menurut saya hampa semua pencapaian yang kita dapat. Betul? Maka tadi saya menyimpulkan, jangan mengukur suksesnya anakmu dengan pencapaian dunia yang dia dapatkan. Betul? Boleh jadi anak yang kamu banggakan dunianya, mungkin anak yang tidak peduli dengan urusan akhiratmu nanti. Ubah orientasinya, ubah cara pandangnya. Jangan jadikan dunia sebagai patokan, tapi akhirat sebagai jawaban.